Kalau tidak paham tentang munajat dan tujuan zikir, bisa-bisa dimabukkan oleh zikir, asyik kepada yang bukan dimaksud. Kalau hal yang bukan Allah sudah masuk ke badan, inilah jadi penyakit. Ampuni maksiat mulut kami, ampuni setiap kebohongan yang telah kami ucapkan. Ampuni seandainya mulut ini melukai ibu bapak kami. Ampuni jikalau dari mulut ini banyak orang yang tersakiti. Jadikan mulut ini mulut yang jauh dari berkata dusta, ya Rabb. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang aku cintai, yang aku sayangi karena Allah, dalam beramal ibadah apa saja, tujuan itulah yang kita pegang, bukan zikirnya yang kita pegang, tapi ta'arifnya itu yang kita pegang. Kalau sudah pada Allah saja tujuan zikir, seharusnya tidak mungkin ada orang berzikir sampai histeris, mabuk, atau bahkan pingsan, karena Allah tidak bersifat zalim. Jangan sampai kita banyak berzikir lalu malah timbul kelainan jiwa. Kemudian persoalan munajat. Munajat itulah niat ikhlas orang yang berzikir. Tidak ada maksud kepada selain Allah. Kalau tidak paham tentang munajat dan tujuan zikir, bisa-bisa dimabukkan oleh zikir, asyik kepada yang bukan dimaksud. Kalau hal yang bukan Allah sudah masuk ke badan, inilah jadi penyakit. Karena zikir itu tujuannya adalah musyahadah. Zikir itu untuk mendapatkan musyahadah. Musyahadah untuk mendapatkan fana. Fana filah itu untuk mendapatkan baqabilah. Kalau sudah baqabilah, mana ada fana lagi? Karena fana itu awal baqa. Kalau sudah dapat baqa, mana ada fana lagi? Kalau sudah dapat fana, mana ada musyahadah lagi? Kalau sudah dapat musyahadah, mana ada zikir lagi? Inilah yang disampaikan pada video yang lalu tentang harus tahu zikir itu bukan persoalan kuantitas, bukan persoalan jumlah, bahwa zikir itu bukan sampai banyak, melainkan sampai keluh. Saudara, sebetulnya jalan yang sampai kepada Allah itu ada 4. Pertama, syariat. Kenyataan yang diadakan Allah berlaku pada anggota johir, yaitu berupa perintah dan larangan. Kemudian yang kedua, thariqah, jalan yang menyempurnakan syariat. Jadi tarikat itu untuk menyempurnakan syariat, berlaku pada hati. Contoh, mulut berkata merah, hati harus yakin bahwa barang yang disebut itu benar-benar merah. Inilah disebut menyempurnakan syariat. Kemudian yang ketiga, jalan hakikat. Keyakinan kita kepada yang wajib dipercaya hanya satu, yaitu Allah, berlaku pada sir hati atau nyawa. Kemudian yang keempat, jalan ma'rifat, pengenalan yang sempurna tentang Allah. Bagaimana pengenalan yang sempurna pada Allah itu? Semua yang terpandang, terpikir, terasa, tersentuh, tercium, dan lain-lain itu bukan Allah. Karena orang yang sempurna mengenal Allah itu keyakinannya tetap bahwa Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Syariatnya kita berzikir, ma'rifatnya rahasia Allah itulah yang berzikir, atau yang di dalam sir itulah yang berzikir. Kalam yang disampaikan ini bukan hendak menjadikan kita adalah Allah atau setara dengan Allah, melainkan kita meyakinkan zat Allah itulah diri Allah, bukan kita adalah Allah. Jangan salah kaprah.
Maka kesimpulan, zat Allah itulah yang memuji Tuhannya. Kalau kita sudah dapat jalan pengetahuan ini, dapatlah kita jalan musyahadah muraqabah dan jalan ahlu kasyaf. Jalan musyahadah itu hanya kita mengetahui, amalannya bukan pakai baca-baca lagi. Karena amalan batin itu pakai pandangan mata hati. Kalau dalam tasawufnya syuhud mata hati. Jalan muraqabah itu pandangan mata hati tidak lepas dari takrif atau tujuan. Kemudian jalan ahlul kasyaf ini tidak cukup dengan paham saja, melainkan harus dengan bimbingan khusus, seperti dibimbing atau seperti kita membimbing bayi sampai dia baligh. Kita melihat tulisan, sebenarnya yang kita lihat kertas putih, tetapi yang tampak tulisannya. Justru karena melihat kertas putih itulah kita bisa melihat tulisan. Coba kita andai misal kertas putih itu terbuka, masuklah ke kertas putih itu, akan tampak dan terlihat semua tulisan. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang aku cintai, yang aku sayangi karena Allah, maka zikir itu bukan sampai banyak, melainkan sampai keluh. Nah, lantas bagaimana cara prakteknya? Katakanlah kita akan berzikir dengan subhanallah sebanyak 5.000 kali. Namun belum sampai 2.000 kali, mulut, lidah sudah letih. Lama-lama zikir pindah ke dalam hati. Belum sampai 3.000 kali, hati pun letih. Zikir pindah ke sir hati. Belum sampai 4.000 kali, sir hati terhenti. Lalu yang di dalam sir yang berzikir, itulah keluh. Itulah zikir berjalan sendiri. Kalau zikir sudah berjalan sendiri, takkan mungkin bisa dihitung lagi. Tak terhingga jumlah pujiannya. Kita berzikir pakai tasbih sampai pecah, tetap kalah jumlah hitungannya dengan zikir kaum arif billah. Tetapi tidak akan bisa zikir berbunyi sendiri kalau kita tidak tahu memasang rukun kolbi. Apa rukun kolbi itu? Diam, tafakur, hakikat, yang berlaku dalam segala bentuk ibadah dalam Islam. Berzikir-zikir tanpa diam, tanpa tujuan yang benar, itulah yang membuat ahli zikir jadi menyimpang pola pikir dan tingkah lakunya. Ucapkanlah kalimat-kalimat zikir atau wirid itu tanpa terputus. Ucapkan secara bersambung dalam satu tarikan napas. Begitu napas habis, ulangi lagi. Ucapkan secara bersambung seperti sebelumnya. Contoh, zikir yang benar mengesahkan Allah. Meski jumlah bacaannya banyak, Allahnya tetap satu. Allahu, Allahu, Allahu. Contoh zikir yang lalai mengesahkan Allah, jumlah bacaannya banyak karena terputus-putus. Jumlah Allahnya juga ikut banyak. Allah, Allah, Allah. Bisa jadi karena banyak yang membaca seperti cara terakhir itulah banyak orang yang setelah banyak berzikir malah jadi tidak waras, atau malah pingsan, bahkan sampai kesurupan. Saudara, zikir itu ibadah. Mustahil ibadah itu merusak johir batin kalau teori dan prakteknya sesuai dengan Quran dan Sunnah. Itu sebabnya zikir itu bukan sampai banyak, melainkan sampai keluh. Kalau banyak-banyak, banyak juga yang mau masuk ke badan kita lalu mengaku Tuhan. Inilah siasat iblis setan agar manusia-manusia soleh ahli zikir tidak lurus sampai ke Allah, melainkan kepada yang terpandang-pandang, terasa-rasa, terpikir-pikir, terbayang-bayang, dan lain sebagainya. Dan itulah yang sekarang ini kebanyakan dianggap bangga